Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Baik Pak. Pak Guru Pak. Kenapa kamu ke? Kalau Pak. Kenapa kalau? Ya biasa Pak. Anak muda. Masa cinta pasti kamu ini. Masalah itu Pak. Saham saya itu terus dari Pak. Apa? Saham saya itu terus. Oh, ya. Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran, saya minta pimpin doanya. Ini lokasinya sama? Amal Pak. Oke, ayo Akmal, pimpin. Sebelum kita membaca tadi ini alangkah banyak kita terlebih dahulu berdoa menurut pertanyaan masing dimulai. Doa selesai. Sudah. Baik anak, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Akmal, Hadir. Firdaus, Hadir. Anugrah, Den. Pakul. Gak hadir Pak. Tuh, mesti ini kenapa ini? Dari kemarin loh ini. Sakit ya Pak? Oh, sakit apa? Corona. Corona. Ya. Kena. Iya. Desanya sudah semua Pak. Kasihan Pak. Ya, selanjutnya ini siapa ini? Agus, Ya Pak. Coki. Hadir. Nanti tinggal Paul jangan masuk ya berarti ya. Iya Pak. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak harus tahu mengapa kita harus belajar teori-teori, maksudnya kedatangan agama Hindu, Buddha di Indonesia. Sebelumnya anak-anak tahu agama di Indonesia itu ada berapa? Sekarang mungkin ada apa Pak? Ayo sebutkan apa? Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, sama Satanis Pak. Satanis itu ada. Aliran Pak. Oh, ini bukan agama berarti ya? Ateis Pak. Di situ bukan agama ya. Baik. Jadi ya memang benar kata Akmal, agama di Indonesia itu ada enam: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, sama apa lagi tadi? Hindu, Buddha. Oke. Baik, langsung Bapak mulai aja ya PPT-nya. Ini kok bisa dijalankan? Ini Mas Yogi. Bapak minta tolong anak satu untuk ini nge-slide PPT. Apa yang mau? Saya Pak. Oke, sini kamu. Oke. Dapat lihat lebih jauh nanti. Ini pasangkan kamu. Ya Pak. Tolong ya, gitu ya. Ya Pak. Kamu bisa nggak? Bisa enggak? Ayo. Belum, jangan cari saya loh. Bisa enggak? Ayo. Bisa, ayo. Makasih ya. Ya Pak. Kok sih nggak tulisannya? Enggak. Masa musiknya nggak tahu dulu. Mungkin ada yang bisa bantu? Silakan bantu. Aduh. Hati-hati. Udah dengan sebagai penunggu. Sebagai penunggu. Apa? Sebagai penunggu. Iya. Penunggu kelas. Habisnya. Udah bisa. Tolong yang geser ya. Ya. Ini baru geser. Ya. Coba dituliskan. Alhamdulillah. Ya, let's go. Baik anak-anak, kita hari ini kita akan membahas teori-teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Next. Baik, sebelum kalian mengetahui apa saja teori-teori agama Hindu Buddha di Indonesia, baiknya kita mengetahui apa itu agama Hindu dan bagaimana pengembangannya di Indonesia. Agama Hindu diperkirakan muncul di India pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Jadi agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu
bangsa nomaden. Jadi tumbuhnya bangsa Hindu ini adalah percampuran dari bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya ini menyerang bangsa Dravida dan mendesak, yaitu bangsa Dravida penduduk asli India termasuk ras Australia dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya yang terjadi itu adalah percampuran yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Next, ke Coba. Kampung ya. ya Kampung saja. Rambuan. Baik, dalam ajaran agama Hindu terdapat sistem kasta. Nah, ini yang kita akan bahas. Sistem kasta yang mengatur ini mengatur hubungan sosial bangsa Arya dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Jadi sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah golongan Brahmana, yaitu para pendeta atau pemuka agama. Yang kedua, golongan kesatria atau bisa disebut bangsawan dan prajurit. Yang ketiga adalah golongan Maja, ya bukan fokus ini. Adalah golongan Waisya, bisa disebut pedagang dan petani. Yang keempat adalah golongan Sudra. Itu golongan yang terendah, yaitu rakyat biasa. Dan ada lagi yang lebih rendah, yaitu golongan paria, yaitu pengemis dan gelandangan. Next. Ayo lagi, sudah. Oke. Jadi agama Hindu ini memiliki kitab suci. Kan semua agama itu ya pasti memiliki kitab suci. Islam Al-Quran. Sedangkan kitab suci Weda itu milik agama Hindu. Ya, agama Hindu Weda adalah kitab suci agama Hindu yang Weda adalah kitab suci agama Hindu yang ini bahwa Weda adalah kumpulan wahyu dari Brahman atau bisa disebut Tuhan Yang Maha Esa. Dewa tertinggi mereka yang dianggap sebagai penguasa alam semesta yang mereka sebut Trimurti. Apa antara Trimurti itu? Trimurti adalah dewa-dewa apa? Kumpulan dari 3 dewa yang disembah oleh nama. Oke, apa saja Trimurti itu? Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oke, baik. Yuk selanjutnya. Ya. Jadi apa sih bukti agama Hindu itu pernah di Indonesia atau kebudayaannya? Jadi terdapat tanda-tanda tertua adanya kebudayaan Hindu di Indonesia berupa adanya prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah di Sungai Cisadane di Kota Bogor. Sebelum kebudayaan India masuk, pemerintah di desa dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Seorang kepala suku ini merupakan seorang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat yang ada di daerahnya. Ia dianggap sebagai seorang ini harus dipatuhi oleh wakilnya. Setelah masuknya budaya India, terjadi perubahan di mana posisi kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Jadi dampak dari agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia adalah pergantian posisi pemimpin yang berawal dari kepala suku menjadi raja. Yang selanjutnya adalah agama Buddha. Jadi agama Buddha ini adalah perkembangan agama Hindu anak-anak. Ya, berarti Buddha ini sebenarnya bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal ini sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya seorang yang bernama Siddhartha Gautama itu sebagai yang menemukan agama Buddha yang telah menciptakan apa itu depan? Sudah lanjut yang tadi pemikiran yang tadi aja. Coba. Iya. Iya. Tadi sampai mana tadi? Telah kita kan. Oke. Jadi Buddha ini menemukan bahwa hidup adalah penderitaan atau ketidakpuasan, atau bisa disebut samsara. Samsara itu adalah siklus penderitaan yang terus menerus. Jadi penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan disebabkan oleh keinginan nafsu, keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kurang kebijaksanaan. Selanjutnya. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang ada di dalam Buddha, yaitu bisa disebut adalah pencerahan. Pencerahan ini dapat dicapai dengan hanya melakukan penghayatan 8 jalan mulia. Yang pertama, pandangan benar. Yang kedua, pikiran benar. Yang ketiga, ucapan benar.
Yang keempat, perilaku benar. Kelima, penghitungan benar. Keenam, usaha benar. Tujuh, perhatian benar. Yang terakhir, konsentrasi yang benar. Keadaan damai adalah tidak ada penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan, bisa disebut adalah pencegahan atau nirwana. Kitab suci agama Buddha adalah kitab Tripitaka. Pada tahun 700 Masehi terjadi ada perpecahan dalam penganut Buddha, yaitu lahirlah agama Buddha, yaitu Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana. Baik, ini adalah teori-teori bagaimana sih masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Yaitu pertama adalah teori kesatria, yaitu teori yang mengatakan bahwa agama Hindu Buddha ini dibawa oleh para prajurit kesatria. Yang kedua adalah teori yang bahwa agama Hindu Buddha yang disebabkan oleh para pedagang. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Teori ini yang mengatakan bahwa para Brahmana itu menyebarkan agama Hindu Buddha. Terus yang keempat, teori arus balik. Arus balik ini adalah teori yang mengatakan bahwa para pendidik Indonesia itu, maksud saya Nusantara, itu dikirim ke India untuk belajar agama Hindu Buddha. Setelah itu dikirim kembali ke Indonesia dan langsung menyebarkan agama Hindu Buddha. Yang terakhir adalah teori Sudra. Next. Baik, selanjutnya apa sih pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia? Yaitu pengaruh Hindu Buddha itu mencakup bidang politik pemerintahan, bidang ekonomi, setelah itu bidang budaya. Yang pertama adalah bidang politik pemerintahan. Jadi yang pertama adalah munculnya sistem pemerintahan bersifat turun-temurun, yang jadi awalnya kepala suku menjadi raja. Jadi penempatan raja ini dari keturunan turun-temurun. Yang kedua adalah munculnya feodalisme atau adanya kekuasaan di tangan bangsawan. Yang ketiga, munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha, yang awalnya hanya suku-suku, hanya sendiri, akhirnya muncul kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja. Adanya konsep dewa raja. Jadi pada masa itu, setelah agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia, raja itu dianggap sebagai dewa. Iya, titisan. Dan makanya dari itu terkadang ada kerajaan-kerajaan itu yang menyembah raja karena dianggap sebagai titisan dewa. Yang kedua adalah bidang sosial ekonomi, yaitu yang A, munculnya sistem kasta yang Bapak sudah jelaskan tadi ya. Tadi kasta apa acara anak? Ada Brahmana, Ya, Satria, Waisyah, Ya. Dewa. oke. Terus ada terakhir itu yang Buddha itu. Ya, Arya juga namanya. Ya, benar sih. Hari. Ya, untuk selanjutnya berkembangnya kegiatan perdagangan dan pelayaran antar pulau. Yang ketiga adalah pengenalan sistem uang. Jadi bagaimana pengaruh bidang budaya masyarakat Indonesia? Jadi itu mengenal agama Hindu Buddha yang awalnya tidak memiliki agama seperti animisme, dinamisme. Mungkin Anda tahu apa itu animisme? Tidak berdaya dengan Tuhan. Apa? Tidak berdaya dengan Tuhan. Bukan, itu ateis. Iya. Itu nenek moyang Pak. Oh ya. Ya. Ya, benar. Kalau dinamisme mana? Semua itu kepada benda Pak. Bukan alam. Ya. Sebenarnya tugasnya. Ya, jadi kayak gitu sebelum agama Hindu Buddha ini datang, masyarakat di Nusantara ini menyembah, yaitu tadi animisme dan dinamisme, menyembah roh nenek moyang atau benda-benda yang mistis. Yang kedua adalah berdirinya pusat pendidikan agama Hindu Buddha. Semenjak agama Hindu Buddha datang, para bisa dari saudagar, bisa dari para Brahmana itu mendirikan pusat pendidikan untuk menyebarkan agama Hindu Buddha juga. Yang ketiga adalah pengenalan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang keempat, kesenian berkembang pesat. Ya, seperti Candi Borobudur itu adalah pengaruh budaya dari agama Hindu Buddha. Yang kelima adalah pengenalan sistem kalender Saka. Yang terakhir adalah munculnya upacara-upacara keagamaan. Next. Sudah. Coba. Baik, anak-anak yang di PPT ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau nanya terkait apa sih
Oh iya. Ya silakan. Saya mau bertanya, jadi di dalam PPT bahwa agama Hindu itu terdapat pembagian kasta, sedangkan dalam agama Buddha itu tidak. Jadi mengapa agama Buddha itu tidak mengenal kasta, Pak? Ya pertanyaan bagus Sofi. Jadi mengapa sih agama Buddha itu tidak mengenal kasta, sedangkan agama Hindu kok mengenal kasta? Jadi saya bapak ya, jadi bapak jelaskan. Agama Buddha ini mempercayai hak dan persamaan yang sama, yaitu untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimana cara seorang Buddha untuk mencapai kesempurnaan? Yaitu dengan cara mengalahkan nafsunya atau Krishna. Nah, setelah dia mengalahkan nafsu, apa yang dia dapatkan? Yaitu dia bisa terhindar dari samsara. Samsara itu adalah siklus yang buruk yang berulang-ulang berkali-kali. Yang itu jawaban saya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, Sofi, terima kasih. Untuk apa? Yang mau tanya lagi? Saya Ya, silakan. kan di Buddha ada dua aliran Pak, Mahayana sama Hinayana. Ya. Apa perbedaannya Pak? Aliran Mahayana dan Hinayana? Baik, Bapak Saskia dan Hinayana. Hinayana ini menganut agama Buddha asli. Jadi agama Buddha asli itu adalah aliran Hinayana. Aliran Hinayana ini tidak mempercayai dewa-dewa sebagai Tuhannya. Sedangkan Mahayana itu mempercayai dewa-dewa. Aliran Hinayana ini menggunakan bahasa Pali sebagai bahasa kitabnya. Setelah itu, sedangkan bahasa aliran Mahayana tidak menggunakan bahasa Pali. Dan juga Mahayana ini adalah aliran yang modern atau yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu aman. Ya Pak, terima kasih Pak. Udah nggak ada tanya lagi? Cukup kali Pak. Cukup ya. Baik. Bapak itu masih lama ya. Jadi Bapak ingin kalian buat kelompok. Jadi Bapak sudah jelaskan apa teori-teori Hindu Buddha, bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya. Bapak ingin buat kelompok. Enaknya Bapak ya anak ya, dua ya, dua kelompok ya. Ya Pak. Kelompok. Anak berani Pak. Kalau kalian ikut sama aku saja ya. Siapa? Oke. Bapak ingin buat dua kelompok, satu kelompok ini ada tiga depan ini ya. Ya Pak. Yang kedua Anugerah sama Agus belakang. Yang depan itu cari teori Brahmana dan teori Vaishya. Untuk yang baru belakang teori cuma teori Agus balik. Soalnya cuma dua ya. Ya Pak. Oke. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit untuk kerjakan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan tanya ke Bapak langsung. Siapa? Baik, silakan. Saya kembali Pak. Ya, makasih ya. Ya Pak. Ini bertanya Pak. Ya. Untuk isi materi nanti itu apa ada? Apakah dari awal dari kayak awal mula ini atau hanya langsung batas isinya aja? Iya. Poin ada enggak? Ya, ya Bapak minta, kan itu Bapak minta teori kan? Iya. Jadi isinya itu adalah siapa sih berbagai teori itu, berasal dari mana, dan bagaimana isi teori itu. Kalau bisa sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Iya. Itu apa? Ini sudah jam berapa Nana? Awak Sudah jam berapa? jam 9 Pak, di sini istirahat Pak. Oh, masih lama ini. Silakan. Kok kamu bisa jam 7? Lapor saya. Belum makan dari SD. Silakan. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak ada Pak. Ada. Bisa dikasih referensi Pak.
Ya buka aja buku LKS-nya kan ada di halaman itu halaman 51 kan ada di situ. Ya, Pak. Kalau nggak ada, nggak apa-apa cari di buku. Tapi Bapak ingin kamu baca buku yang itu lebih utama. Gimana kamu? Kamu susah? Bila mau masih proses Pak. Semangat ya? Ya. Ini gimana kamu? Ada masalah? Benar kayak gini Pak. Benar terus aja. Ya. Oh ini, kalau kamu bisa ya, ini tambahi kelebihan dan kekurangan. Nanti kalau kamu ingin nilai yang lebih optimal, Ya. kasih kelebihan dan kekurangan ya. Siapa? Sip. Yuk semangat. Nanti di setiap kelompok Bapak ingin ada pertanyaan ya. Ya. Bapak ingin kalian kritis. Ntar diinfus. Apa? Diinfus ntar. Kan kritis, Pak. Kan kritis. Bukan itu maksud saya. Kritis pertanyaan maksudnya. Bukan kayak apa. Infus apa? Anak-anak kemarin berapa? Dia ulangannya sejarah. Apa bagus tak? Ambil apa yang kami ajar ya? Ambil bagus. Tidak remedi. Tidak. Apa? D. B ya. Bagus. Bagus. Apik. Ya kalau tidak remedi udah. Apa bangga namanya? Bagus. Yang baca teman Bapak. Apa? Yang baca. Itu usaha Budui. Baca kalian. Budui orangnya gimana? Itu galak tau. Ya seperti yang dia orang-orang Pak. Ini baru bener ya isunya. Tidak ada isu dong. Saudara, Sudah Pak. Sudah. yo mana yang mau maju debat namanya? Ini harus ada. Oh iya, maju meditasi kok. Ya, harus berdiri aja, Pak. Jangan. Aku ingin, saya ingin kalian itu dilihat sama anak supaya paham loh, kalian nama optik sana. Ayo kelompok 1 ya, Saufi, Firdaus sama Akmal. Ya, Pak. Yuk, silakan kita maju. Loh, ini apa sudah? Aku tadi. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori Krosmania Islam Hindu-Buddha di Indonesia, yakni teori Brahmana dan teori Vaisya. Sebelum itu perkenalkan, saya Ahmad Maulana. Saya Firdaus Muhammad Fernando. Saya mau Sogil Adin Supanegara. Ya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, teori Brahmana.
Teori masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia yang pertama adalah teori Brahmana yang diajukan oleh Jacob dari Jepang. Jadi mengemukakan bahwa pengaruh Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan pada prasasti peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia pada masa lampau. Mayoritas prasasti yang ada di Indonesia ini menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri aksara dan bahasa tersebut tidak sembarangan orang yang bisa mengertinya dan hanya para golongan Brahmana yang menguasainya. Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu Buddha yang menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu Buddha. Maka hanya kalangan Brahmana yang memahami ajaran Hindu yang benar dan utuh. Konsekuensinya hanya mereka lah yang berhak menyebarkan ajaran Hindu. Menurut karangan teori ini, para Brahmana ini diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya beserta keluhuran nilainya pada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kepercayaan asli yaitu animisme dan dinamisme. Kekurangan teori Brahma adalah adanya suatu fakta bahwa para pendeta dari kaum Brahmana mempunyai pandangan untuk menyeberangi laut sehingga tidak memungkinkan masuk ke Indonesia tanpa menyeberangi laut. Mungkin cukup sampai sini Pak untuk yang teori Brahmana. Karena untuk teori Brahmana ada yang tanya kelompok kedua. Pak. Iya, silakan Bos. Ini teori terdapat kekurangan itu para Brahmana tidak boleh mendaki laut. Jadi mengapa para Brahmana ini tidak boleh mendaki laut? Siapa? Baik, biar saya jawab ya. Jadi para Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan dikarenakan ia itu kehilangan akan kastanya gitu kan. Nah, sehingga menurut kelompok kami itu mendatangkan para Brahmana ke Indonesia itu bukanlah merupakan hal yang wajar. Jadi itu jawaban kelompok kami yang apa bisa diterima. Terima kasih. Ada yang lain lagi teori Brahmana? Udah ya, yuk lanjutkan teori Waisyanya. Bawa sampai gini mungkin baca. Ya, silakan saya terus. Teori Waisya ini dikemukakan oleh N.J. Rom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Waisya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal Indonesia yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Menurut kerangka teori ini, para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai budayanya kepada masyarakat lokal. Kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Sementara saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin, sehingga dalam beberapa waktu mereka akan menetap di kepulauan Indonesia sampai tahun yang akan membawa mereka kembali ke India berbus. Sudah Pak? Sudah. Ada yang bertanya kelompok kedua tentang teori Waisya? Ya Pak. Ya, silakan terus. Ya. Jadi coba apa tadi masih belum dipaparkan Pak apa saja kekurangan atau kelemahan dari teori Waisya. Jadi itu yang saya tanya kelemahan. Silakan jawab. Oke, baik, saya akan langsung jawab dari sisi kelemahan dan juga kelebihannya ya. Oke, baik. Dari segi kelemahan dari teori Waisya adalah bahwa para Waisya itu tidak menguasai bahasa Sanskerta yang umumnya itu dikuasai oleh kasta Brahmana, sehingga diragukan kebenarannya bahwa kaum Waisya itu yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, gitu bisa dimengerti? Ya. Oke. Sudah, ada yang bertanya lagi ya? Ya, silakan tutup Pak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada salah kata atau kekurangan bolehlah Baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, selanjutnya kelompok kedua. Kalau yang harus balik. Ayo, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang teori arus balik. Teori arus balik ini yang mengatakan penyebaran arus budaya di Indonesia menjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan pengaruh hidup budaya ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta tadi yang menyebabkan adalah orang-orang Indonesia yang diutus oleh Raja Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta di India di negara. Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, maka mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikan kepada raja. Selanjutnya, raja meminta para utusan tersebut untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh pada penduduk atau rakyat kerajaan. Hal tersebut untuk berpengaruh terhadap semakin berkembangnya ajaran agama baik Hindu maupun Buddha dan terbentuklah kerajaan-kerajaan besar baik itu agama Hindu maupun agama Buddha di Nusantara. Sudah? Sudah. Ada yang bertanya tentang teori arus balik? Saya Pak, Iya, silakan. tadi kan cuma dijelaskan tentang apa sih teori arus balik itu. Ya. Itu penemunya kan Bentali. Oh iya. Jadi kan Ya. Silakan. Langsung siapa ya? Iya. Baik, penemu dari teori ini adalah FDK Koch yang juga teori ini didukung dengan pendapat Van Loer. Menurutnya orang-orang Nusantara memiliki peran dan proses masuknya kebudayaan India. Jadi berikut jawabannya. Oh, Sudah jelas. Apakah sudah bisa diterima? Semua bisa. Mana bisa? Oke, ya, silakan tutup. Hapus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti anak-anak kan sudah paham ya teori-teori tadi. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada ya? Tidak ada. ini sudah apa Pak? Menurut anak-anak, kami apa sih paling kuat di antara kelima teori itu? Yang paling kuat itu apa? Menurut anak-anak? Teori Bisa sertakan alasannya ya. Kenapa? Oh, kalau Mbak Isya karena saat itu para pedagang berlayar, nah, itu jadi tidak alasannya apa? Kalau gitu Kemungkinan sekali Pak. Nah, itu kenapa? Apa? Bisa dijelaskan? Karena kan tadi disebutkan bahwa penemuan-penemuan prasasti itu buat bahasa Sanskerta, sedangkan untuk orang Sudra itu kan tidak boleh bahasa Sanskerta kan tidak boleh sembarangan diajarkan, hanya kalangan tertentu. Untuk Sudra kan tidak bisa. Nah, sedangkan teori Brahmana, orang Brahmana tidak boleh menyeberang laut. Nah, untuk arus balik kan bisa digunakan dua-duanya. Dia bisa ke laut, dia bisa menggunakan bahasa cerdas dengan cara belajar sana. Iya benar. Ya, Bapak juga sependapat dengan Akmal bahwa teori paling kuat itu adalah teori arus balik. Kenapa? Karena teori arus balik ini mengatakan bahwa para pelajar itu langsung dikirim ke India untuk mempelajari agama Hindu Buddha. Bagaimana pokok agamanya, bagaimana praktek ibadahnya, langsung kembali ke Indonesia dan langsung menyebarkan agama Hindu Buddha. Pak, izin ke belakang Pak. Ya, silakan juga. Lihat ya. Ini guys. Apa di sini Bapak kasih? Nanti Pak, Rocky. Ini apa anak? Tahu ini budaya apa ini? Yang ada di mana biasanya kayak gitu? Jadi Pak, Oke, benar-benar. Kita bahas ada mengenai pengaruh dari agama dan budaya di juga terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Apa aja sih pengaruhnya? Yang pertama, aspek bahasa dan tulisan. Bisa dikatakan pengaruh besar dari budaya India Indonesia. Putusan itu. Jadi sebelum agama Hindu Buddha ini datang, itu nggak ada orang mengenal tulisan. Tulisan bisa disebut masa apa itu? Sebelum ada tulisan itu, belum mengenal adanya tulisan. Pra? Anak-anak tahu apa sih bukti pertama bahwa masa-masa itu apa berakhir? Pak,
bukti kalau pasal-pasal itu berakhir? Iya bisa, tapi apa buktinya itu yang muncul bahwa oh pasal-pasal ini berakhir, orang itu bisa menulis, bisa membaca. Lebih prestasi kan? Ya pasal siapa itu salah satunya? Yang pertama, ditemukan 3 sabutan. Kalau Apa? ya, Alah, bukan. Ayo, anak ada yang tahu? kenapa? Prasasti Yupa. Berarti Yupa ini Nanti ceritanya itu. bukan, Yupa itu Kuta yang apa? Nah, Bukan, masih Wijaya. Nanti kamu coba baca lagi bisa. ya. Gak apa-apa, kamu bisa dalam apa dari apa? Harganya berapa? Apa dengan Harganya berapa? Kalian dari dihargai? ya kayaknya kan? Ya ada. Dijual ini kan budaya bagus nih. Pasti ada begini. Pengalaman bisa kita udah masuk dari Inggris. Nah ini merupakan kewajiban jadi bapak silakan nanti tidak tadi ditemukan pada 4 Masehi. Ada bahasa apa ya? Itu iya bahasa Sanskerta sama huruf Palapa. Ayo, duduk. Mainan Langsung bisa naik ini. Kita selesai. Ayo Sofi, lanjutkan Sofi. Tadi Bapak sudah jelaskan kan sebelumnya agama Hindu Buddha itu masuk itu membentuk apa dulu? Misalkan itu maka agama Hindu Buddha masuk. Mengalami kepercayaan apa gitu? Enggak, maksudnya bentuknya kan setelah agama Hindu Buddha masuk kan bentuknya kerajaan kan. Sebelumnya itu apa? Mungkin masih kelompok gitu. Ya bisa. Jadi sebelumnya itu bisa disebut berkelompok, bisa disebut suku-suku, ya bisa juga. Jadi sebelum itu dipimpin oleh kepala suku dan agama Hindu Buddha masuk, artinya dipimpin oleh seorang raja. Ya ini menjadi konsep dua raja. Karena bisa disebutkan apa sih dewa-dewa atau dewi-dewi di agama Hindu sama Buddha? Disebutkan? Dewi Ya. atau Dewi itu juga Ya, dewi juga. Kalau dewa-dewanya? mungkin Dewi Muti Pak. Ayo, apa tadi dewi? Rama, Siwa, dan Rama, Siwa, Wisnu. Ya, jadi Brahma itu adalah pencipta, Wisnu itu adalah pemelihara, sedangkan Siwa itu adalah pembantu. Yang bawa bencana, menurut agama Hindu itu adalah Siwa.
Ya jadi apa sih sebenarnya api itu? Jadi api itu yang membakar itu dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua dosa atau kotoran pada jasad yang orang meninggal. Jadi api itu dipercaya sebagai penyuci lah, istilahnya begitu. Sebagai penjelmaan Dewa Brahma yang bisa membakar semua kotoran yang melekat pada jasad dan orang telah meninggal. Nah ini yang berupa Api api. dari pembakaran jasad dimasukkan ke dalam buah kelapa dan kemudian dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Arsitektur bangunan. Pengaruh masuknya budaya Hindu ke Indonesia dan arsitektur bangunan adalah munculnya bangunan bukan candi. Candi yang ditemukan di Indonesia pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi atau pencampuran budaya Nusantara dan budaya India. Pola dasar dari candi-candi di Indonesia itu berasal dari bangunan tulen berkuda yang mulai berkembang pada masa Megalitikum. Kalian bisa melihat candi-candi di Indonesia pada umumnya memiliki tingkatan, yaitu bagian dasar Kalau candi Prambanan itu coba agama apa? lebih kecil pada tingkat atas. Prambanan Iya. Candi-candi Apa kalau kamu tahu? Hindu Pak. Oh salah, kalau Prambanan itu di Bengkulu. Saya dulu lah. Boleh kamu itu artinya saya tidak. Bapak, kamu tahu ini? Kamu tahu apa artinya original itu? Apa itu original itu wings, laut itu. Iya Pak. Iya betul. Karena sebenarnya kami kirinya itu ada pohon ini Pak. Kan kiri ada dua itu. Karena sudah cukup ya anak, soalnya ini sudah mau pulang ini. Ini mau istirahat ya katanya? Iya Pak. Bapak mampu pulang. Baik. Untuk sebelumnya Nanda, sebelum Bapak tutup pembelajaran ini dari video ini mungkin ada yang bertanya, apa sih manfaat kita belajar kaligrafi atau budaya mungkin apa? Nah, mungkin Anda tahu manfaat dari belajar ini? Ya Pak. Jawab Pak. Ya silakan. Jadi untuk saya sendiri manfaat dari kita mempelajari tentang agama Hindu ini itu bukan dari masa lalu kawasan kita sendiri Pak. Jadi dengan mempelajari agama Hindu kita jadi tahu Pak di masa lalu itu apa-apa yang terjadi di tanah kita ini Pak. Karena mau nggak mau kan sebelum Islam datang kan sebenarnya agama Hindu ini yang sebelum Islam memasifkan diri kan udah ada tapi kan Hindu Buddha ini yang sudah masih duluan Pak di tanah Nusantara. Ya, selain itu selain mengetahui masa lalu, bagaimana perkembangan Hindu Buddha, kita juga tahu apa budaya-budaya peninggalan dari Hindu Buddha. Ya, apa manfaatnya? Kita sebagai generasi penerus seperti kalian ini harus melestarikan budaya-budaya agama Hindu Buddha ini. Ya, baik. Jadi tuan anak, pembelajaran hari ini semoga dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian. Besok minggu depan Bapak masuk ya minggu depan hari Selasa ya. 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 Jadi minggu depan besok Bapak akan bahas apa pelajaran-pelajaran Hindu Buddha itu. Sekarang kan bahas bagaimana masuknya ke Hindu Buddha. Minggu depan Bapak akan bahas apa saja kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Baik, Bapak mau tutup. Ini pertanyaan saya tutup kantornya. Anugerah nanti bisa dibawa ya laptop Bapak ya. Ya Pak. Baik. Benar-benar. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.